Alhamdulillah para hadirin, yang mana malam ini wajib kita bersyukur kepada Allah. Yang mana syukur kita ini Allah Ta'ala masih mudahkan kembali kita kumpul di masjid ilmu. Mudah-mudahan atas pengorbanan waktu, tenaga yang kita luangkan, ya sehingga sampai tempat di sini, mudah-mudahan niat dan dari pelakuan kita yang kita kumpul di sini Allah jadikan merupakan amal soleh bagi kita. Dan akan menjadikan apa-apa yang Nabi katakan langkah demi langkah itu dihitung ibadah. Langkah demi langkah dihitung ibadah. Yang satu kebaikan menghapus dosa, kanan satu kebaikan, kiri menghapus dosa. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nilai pahala. Ya, tujuannya pahala ini adalah Allah berikan hadiah kepada kita pahala itu agar diri kita insya Allah Allah akan berikan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, tak lupa salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan dan menjurahkan yakni pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian daripada keluarganya serta para sahabatnya hingga para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, ya yang mana malam ini wajib kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah tambahin nikmat pada kita, ya. Tambahin ilmu kita, ya tambah limpih hidup kita di atas jalan siratal mustaqim, jalan yang Allah selamatkan dunia dan akhirat. Ya hawanya lain, berhenti hujan ya. Nah, jadi ngaji jangan harus ini perjuangan yang kita, ya. Akhirnya berkat kita tekad niat yang baik kita, ngaji jalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih pahalanya ganjarannya lebih, ya berlipat ganda ganjarannya insyaallah. Dan Allah saling kita termasuk orang-orang yang mujahidin fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalan ngaji itu fisabilillah, berjuang dia, perang dia, ya membela agama. Kalau di zaman Nabi perangnya dulu itu, ya menghadapi musuh pakai pedang, jalan dari rumahnya itu, ya menuju badan perang, ya. Nah itu luar biasa dari sisi Allah. Ya satu amal yang istimewa adalah jihad fisabilillah. Jalan dari Madinah ke tempat tujuan perang, baik di Badar maupun di Uhud maupun di Tabuk maupun di banyak peperangan. Ya mereka sahabat jihad fisabilillah bersama Nabi Muhammad SAW luar biasa semangatnya berjalan dari Madinah ke tempat tujuan perang. Nah luar biasa, langkah demi langkah itu dihitung pahala, dan bumi yang diinjak ini saksi besok di hari kiamat. Bumi bicara, ya Allah dulu aku diinjak, dia artinya dirangkahin, artinya diinjak untuk mereka beri satu tujuan, untuk ke jalan-Mu ya Allah, aku saksinya. Loh, ya begitulah besarnya orang jihad fisabilillah itu. Zaman Nabi dulu, ya. Sesuai dengan situasi kondisinya itu waktu diperlukan fisik, ya, untuk menghadapi kafir-kafir yang siap, yang mungkin akan menghancurkan, ya, Islam dan agama Islam, menghancurkan, membunuh Nabi dengan para sahabat-sahabat Nabi. Tuh, dari Mekah dia keluar rombongan, waduh 1000 lebih, ya, untuk apa namanya, menghancurkan Islam dan agama Islam. Artinya mereka ingin satu jalan, bunuh Nabi Muhammad dan bunuh sahabat-sahabatnya semua, kita bantai. Ya, mereka berangkat menuju Madinah, kafir-kafir pada. Ya, Allah kasih tahu dulu belum ada HP, belum. Apa tuh maksudnya komunikasi. Ya, kau sekarang kan, jangankan dalam kota, luar negeri lagi kita.
pakai HP sampai, ya enggak? Komunikasi. Ya, di sinilah Allah Ta'ala turunkan wahyu dari Muhammad SAW. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukuplah aku dan sahabat-sahabatku. Jadi turun wahyu langsung. Kemudian pasukan kafir ini udah berangkat ya dari Mekah menuju Madinah. Itu minimal perjalanan 1 bulan perjalanan. Dari Mekah ke Madinah. Ya. Nah, mereka tuh dari Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya. Ya, mereka dengan pasukannya demokrakan ingin menyerang Nabi Muhammad, menyerang sahabat Nabi Muhammad. Tujuannya menghancurkan Islam dan agama Islam. Biar lenyap dari bumi ini, itu kafir dari dulu begitu. Ya, sedangkan Nabi Muhammad ya utusan Allah, membawa ajaran agama Allah yaitu agama Islam. Ya, untuk diimani, untuk diamalkan, untuk diperjuangkan. Ya, tiba-tiba kafir menyerang nih si Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, dihancurin ini Islam dan agama Islam. Salah satunya adalah Nada Jalain bunuh Muhammad, bunuh sahabat-sahabatnya. Kita serang dari Madinah itu. Jadi Muhammad setelah hijrah itu, ya jangan berhasil bunuh Nabi di Mekah. Ya, Nabi Allah selamatkan hijrah ke Madinah. Ayah Nabi di Madinah Allah selamatkan sampai di Madinah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan di Madinah bersama orang-orang Madinah menyambut Nabi, ya, dan menerima Nabi, siap mendukung Nabi, siap berjuang bersama Nabi. Orang Madinah tuh, ya, sampailah Nabi Muhammad lolos daripada pembunuhan, sampailah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, disambut orang Madinah, orang Ansor disebut tuh, Madinah orang Ansor. Madinah disebut di Quran Allah berfirman Ansor. Golongan Ansor, arti golongan pembela, penolong. Orang Madinah itu disebut orang Ansor oleh Allah Ta'ala. Di Quran disebutkan orang Madinah orang Ansor, hanya orang-orang penolong, ya, Ansor. Menolong apa maksudnya? Dia menolong Nabi dan menolong umat Islam yang di Mekah hijrah ke Madinah bersatu untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu. Itu orang Madinah itu, bukan disebut Ansor ya, Allah katakan, ya. Artinya pembela, penolong Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk menjalankan agama Islam Madinah. Nah, pada waktu itu, ya, komunikasi kan nggak ada, kayak sekarang canggih, ya. Itu Nabi nggak tahu bahwa Nabi bakal diserang. Ya, sebab kafir berpikir wah Muhammad yang berhasil dia hijrah di Madinah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun Nabi, ya, selamat dari pembunuhan itu hijrah di Madinah. Nah, ini kafir berpikir wah ini Muhammad gawat juga nih, ya, kelihatannya semakin berkembang Islam di Madinah nih. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya itu dengan pasukannya nggak senang hati. Mumpung Muhammad baru 2 tahun di Indonesia di Madinah, belum ada kekuatan, kita serbu aja gitu. Ya, di musyawarah nih kafir-kafirnya Abu Jahal ingin melenyapkan Nabi, ingin membunuh Nabi, ingin membunuh para sahabat Nabi, menyerang negeri Madinah. Yo, Nabi udah di Madinah. Ya, inilah rencana manusia, rencana manusia yang Abu Jahal, Abu Lahab. Merasa dirinya gagah, merasa dirinya kuasa. Benar manusia nggak ada kegagahan, nggak ada kekuasaan. Ya, pinjaman doang. Gagahnya, kekuasaannya pinjaman. Siapa yang pinjamin? Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, manusia, ya, kekuasaannya, kegagahannya itu pinjaman, nggak abadi dia, bukan dia punya, izin kasih sama Allah Subhanahu
Ta'ala lihat tuh surah Ali Imran ya, ayat yang lupa berapa, surah Imran tuh kalimat ya'udzubillahi minasyaitonirrajim qulillahumma, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pangkat kedudukan bagi manusia ya, dan Engkaulah yang memberikan pangkat kedudukan bagi manusia. Engkau yang kasih mereka kedudukan ya, Engkau yang tentukan dia sebagai apa namanya, sebagai orang yang berkedudukan, punya pangkat raja, kekuasaan luas dari mulai RT sampai presiden, bahkan kekuasaan RT kuasai tetangga, RW kuasai warga, lurah nggak kuasain ya seluruh RW ya, naik camat kuasain kelurahan kuasain apa namanya, camat kuasain kelurahan, camat dikuasai oleh wali kota atasnya lagi siapa, gubernur ada lagi atasannya siapa ya, presiden. Pangkat itu namanya ya, kekuasaan namanya. Nah ini surah Al-Imran, Allah katakan Allah yang kasih di dunia, dia kasih pangkat Allah, dia kasih kedudukan Allah. Kalau manusia asalnya lemah letoy, nggak punya apa-apa. Lihat deh anak siapa ya, ada orang kaya ya, ada orang miskin ya, ada pejabat ya, ada hansip kan, begitu lahir bawa apa? Ranjang lemes, dia tenaga orang kan, tenaga itu nggak ada, bawa kehebatan nggak ada. Dan siapa yang gedein? Siapa yang gedein tuh manusia? Bapak-bapaknya, kalau pagi tarik pala, sore bapaknya tarik palanya, mbaknya tarik kakinya tuh. Pak, dia seperti dia ada anak 5 ya, ini orangnya bapak tarik palanya tarik sektor kakinya pelan-pelan gitu, dia pakai balon cepet mekar dan bukan, nggak bisa. Yang gedein Allah Subhanahu Ta'ala, Allah segala-galanya. Nah ya, dan juga wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah cabut kembali pangkat kekuasaan ya bagi orang yang Allah kehendaki, dikasih bagi Allah kehendaki, dicabut masanya juga yang Allah kehendaki. Jadi manusia nggak ada kekuasaan, nggak ada kekuatan. Yang kuat, yang kuasa Allah Subhanahu, dia kasih semuanya. Dari orang gede-gedein, coba kalau jadi orang terus gede-gede, jadi apa manusia? Kadang-kadang ada istilahnya kacang lupa, apa namanya? Kacang lupa, boleh manusia lupa kebayaan Allah Subhanahu. Wah, betul-betul berhasil aja, bakatnya tinggi, duitnya banyak, ini hasil kerjaku, gitu. Ini dari Allah, bukan kalau aku gak kerja, kalau aku gak banting tulang, gak begini aku, gitu, sombong ya, gak ada kekuasaan makhluk, gak ada. Ya, ada manusia kadang-kadang suka sombong. Memang itu dalam surat apa itu, ya Allah. Allah Ta'ala katakan, ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kalla innal insana la yatgha. Ya. Janganlah, tidaklah begitu wahai manusia kau, Allah katakan. Ya, kebanyakan manusia itu Allah katakan, ya. Kayak manusia itu kebanyakan melampaui batas hidupnya, sombong. Kenapa? Kalau hausnan, karena merasa dirinya kaya duit, banyak duit, kaya pangkat, kaya teman, balik deh.
Masa dirinya kaya itu sombong, kabur lagi. Apa kasih Allah Subhanahu, lupa tuh namanya. Itu lu kacang lupa apa namanya? Kulitnya, ya, kacang lupa itu bahasanya tuh, ya. Manusia dia sudah lupakan karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disuruh selalu amal Nabi kita Muhammad SAW, ya, agar kamu jangan lupa kebaikan Allah, ya, aktivitas apapun yang kamu lakukan dahului pakai nama Allah dan kamu ingat terus Allah, ya, kamu mau apa kayak aktivitas apa kayak berbuat apa kayak gitu, dari boleh bangun, dari boleh tidur, bangun tidur, ya, kamar mandi, itu semua ingat Allah. Coba kalau Allah Ta'ala bangunin kita tidur terus, ya, dimandiin dan dibungkus, dibawa dulu. Ya, Allah yang kasih, lapasin, panjangin hidup. Nah, begitu. Ya, artinya biar manusia biar bisa ingat. Jangan lupa yang bikin dia, yang kasih segala-galanya dia. Ya, kita manusia terima jadi udah. Ya, terima jadi manusia, Allah yang bikin semua. Ya, dari pertama Allah bikin kita, hubungan ayah bunda kita. Ya, udah jadi bayi, udah jadi janin, masih keluar, Allah keluarin. Ya, begitu keluar dari pertama, dia ya, Allah kasih tenaga, berangsur-angsur, kasih tenaga, digedein, alhamdulillah, itu Allah semuanya. Ya, makanya Nabi ajarkan kepada kita, jangan kamu, ya, kamu yang bikin dia, jangan atur pun dia, ya, jangan atur kamu keluar dari perut ibumu, dia juga, jangan atur badanmu, tenagamu bisa bergerak, dia juga, yang gedein badanmu, maksud dia juga, yang kasih kamu bisa jalan, dia juga, Allah Subhanahu. Nah, mereka jangan lupa sama Allah Ta'ala, ya, agar kamu selalu nggak jadi istilah kacang lupa apa namanya, kacang kemana? Kacang lupa kulitnya, ya, istilah sekate. Ngilangin jasa, nggak boleh. Kita jadi manusia nggak boleh ngilangin jasa orang. Ya, haram hukumnya nggak boleh, dosa. Ya, juga ajaran Allah Ta'ala melalui Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kata, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan orang, maka orang itu berarti tidak berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang berbuat baik begitu, kita kan terima kasih pada dia. Nggak boleh, harus akhlak itu begitu. Kita diajarin akhlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi-nya diajarin oleh Allah tentang akhlak, perilaku hidup dari kehidupan. Ya, biar baik, biar membawa kebaikan, biar selamat dunia dan akhirat. Ya, diajarin. Ya, cara pergaulan, ya, cara berterima kasih bagaimana. Ya, sampai begitu. Artinya Nabi bilang, "Man la yashkurun nas wa lam yashkurillah." Siapa manusia yang berterima kasih atas kebaikan orang, ya, maka orang itu berarti nggak berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh, ya. Nah, manusia yang itu diajarin sama Nabi kita, jangan sampai kita nggak terima kasih atas kebaikannya. Apalagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala-galanya ini, waduh, nikmat Allah nggak dihitung kita. Nah, kalau dihitung kita, Allah bahagia kita. Yang kita dari kecil digedein sama Allah. Dari kita lemah, lecoi, tidur aja kerjaannya, ya, miring belum bisa tidur dari orang. Kemudian lo kasih miring kanan, miring kiri, kemudian ya apa namanya, melangkang, merembet, itu semua ada tahapannya. Allah yang kasih itu, ya. Itulah manusia, Allah prosesi manusia itu ada tahapannya, tahap demi tahap tujuannya apa? Agar nanti dia setelah dewasa,
akalnya sempurna, ya, bisa menerima ajaran yang Allah turunkan, ya, agar hidup ini ajak menjadi tetap mendapat kebaikan dari Allah, dan hidup secara manusianya dalam kebaikan juga. Sudah dewasa, ya, jadi agar manusia jangan sampai hidupnya merasa aku, wah sombong. Siapa juga kalau ada orang yang begitu, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, ya, orang tidak punya. Ada seseorang ini, lo kenal aja itu, si itu, wah tahu, wah sekarang hebat dia, iya emang benar hebat dia, udah banyak hidupnya ini, bujur banyak, ini orang yang pajak lupa kulit ya. Jadi jam dilupain tadi kesel dia. Lo kenal kan si Haji si Nabi si itu tuh. Oh kenal si B, kenal. Wah dia hebat tuh sekarang ini ya. Lo tahu nggak? Ya sombong orang. Sombong lah ya. Sombong tuh orang ini. Kalau ente dengar, ente digituin dikata sombong, enak nggak? Enak nggak hidup? Hah? Sombong ya, enak nggak? Lah enak lah. Ada orang ngomong itu sombong tuh gitu. Ya. Apa gua ketemu negor kan? Kagak. Apa istilahnya? Apa namanya? Negor bahasa kayak kagak, liwat aja. Jiru pedangan asalnya orang, ya, padahal waktu masih kere, gue kasih duit dulu ya, dia kau punya ongkos gue kasih, minjem gue kasih, ya, kadang gue kasih dia, begitu udah maju, sama gue, lekor dia liwat kagak nih, waduh. Sakit hati gue menjadi sombong orang, wah duit, ya, begitu hal keadaannya. Itu akhlak Allah ajarkan melalui Nabi Muhammad SAW agar kita hidup dengan berakhlak, berbudi pekerti yang baik, bersama yang kasih baik kita, yang membuat baik bagi kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua orang tua kita. Ya, dan lain-lainnya dah.